Halo guys, apa kabar? Balik lagi sama aku Sally. Kali ini aku mau membuat empal gepuk khas Sunda. Nah, ini bahan-bahannya ya. Aku tulis dalam bahasa Indonesia dan juga aku translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, bahan-bahan yang tadi yang sudah aku tuliskan juga ada di description ya, yaitu bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, serai, daun jeruk, lengkuas, kunyit, apalagi ya semuanya aku sudah tuliskan ya. Nah, lalu kita blender seperti ini sampai semuanya menjadi halus. Setelah di blender seperti ini, kita angkat ya. Lalu kita rebus dagingnya. Nah, setelah rebus dagingnya ini kita membutuhkan 500 gram daging ya. Nah, dagingnya ini kita potong-potong tipis seperti ini ya. Ini berlawanan dengan arah dagingnya kalau bisa. Aku ambil daging yang khas luar ya. Soalnya dia itu jadinya hasilnya bagus dan bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya dan rasanya akan sangat-sangat lezat gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nanti kita tumbuk-tumbuk nih dagingnya sampai melebar dan ditipis gini, ditumbuk dan melebar jadi hasilnya bagus. Nah, aku kasih story ya kenapa dibuat seperti ini, karena dulu kan banyak orang keluarga itu ya yang punya anak itu banyak. Nah, mereka ingin makan daging tapi ibunya ini cuma punya 500 daging, misalnya 500 gram daging, jadi dipotong-potonglah seperti ini terus ditumbuk-tumbuk gitu kan. Jadi kenapa ditumbuk begini? Karena biar semua anaknya itu bisa makan gitu. Jadi dagingnya itu kelihatan besar gitu kan. Padahal dagingnya ini cuma cukup berapa gitu. Hanya kalau nggak cukup punya untuk beberapa orang anak. Jadi dibuatlah seperti ini. Karena kebanyakan di Indonesia kan anaknya banyak tuh. Jadi dibuat begini, jadi ditumbuk-tumbuk. Nah, seperti ini. Jadi ini ada riwayatnya sendiri yang orang Sunda. Jadi si ibu ini punya anaknya 10 misalnya tuh kan. Historinya begitu dulunya. Jadi dagingnya ini supaya kelihatan banyak, tumbuk-tumbuklah seperti ini gitu kan. Nah, ini bukan dendeng balado ya, ini jadi empal gepuk gitu kan. Nah, aslinya tuh empal gepuk itu kalau dibuat sama daging tebal juga bisa. Tapi karena kan aku belajar dari mamaku dibuat seperti ini, ya aku ikutin aja seperti ini. Dan hasilnya itu dagingnya enak, pas digoreng itu ada lembut manis, terasa gurih dan lezat gitu deh. Nah, jangan lupa bumbunya itu ikuti aja ya. Aku udah tuliskan di deskripsinya. Nah, seperti ini guys. Bisa juga ditumbuk di cobek, tapi aku ditumbuk di talenan begini juga udah cukup deh gitu kan. Jadi aku nggak mau ngotorin banyak perabotan, jadi seperti ini udah cukup deh. Yang penting rasanya yang mantap ya nggak. Nah, kalau orang Bandung, orang Sunda, Bogor, Sunda gitu ya, kalau makan nasi gini tuh sama nasi liwet atau nasi panas gitu kan, pokoknya rasanya enak deh gitu. Nah, ikuti terus ya guys. Jangan lupa subscribe ya. Nanti biar aku bisa buat menu-menu, tampilin menu-menu ya lezat yang lainnya. Dan aku juga translate ke bahasa Inggris karena beberapa orang pengikut aku atau teman-teman aku mereka nggak bisa bahasa Indonesia, jadi aku translate ke bahasa Inggris. Nah, setelah bumbu halus tadi yang udah dihaluskan ini, lalu kita masukkan ke dalam tempat masak seperti ini. Apa sih kalau ada bahasa Indonesia ya? Ya, bukan panci, pokoknya wajan seperti ini. Maaf ya kalau kata-kata aku kurang ini, tapi ya seperti ini gitu kan, wajan.
Nah sekarang ini baunya udah sangat-sangat terasa kan ya, karena hasil tumisannya itu gitu kan. Jadi bumbunya tuh meresap gitu kan nanti ke dalam dagingnya. Tumis sebentar begini supaya ayamnya agak hilang. Nah baru kita masukkan dagingnya ini. Nah tumisnya ini aku tidak memakannya, nah, selebihnya kalau itu tidak diperlukan gitu kan. Nah kita tumis, nanti juga akan keluar minyaknya dari daging ini, jadi nggak perlu sekali gitu kan. Nah setelah itu kita masukkan santannya ya, bisa juga dipakai bisa juga pakai air kelapa ya, mungkin rasanya juga lebih lezat kali ya. Tapi aku terbiasa pakai santan sih, jadi pakai santan pun cukup deh gitu kan. Nah seperti ini. Oke. Dan meresap ke dalam daging. Kita masukkan dulu garamnya ya, baru airnya nanti belakangan deh kalau dia udah agak keluar minyaknya dari dagingnya ini. Sebenarnya masak ini aku nggak belajar loh, karena aku emang bantuin nenek masukkan gula merahnya ya guys, bantuin mama gitu kan, karena mereka memang jualan masakan itu kan Surya Kencana dimana aku tinggal tuh dulu, mamaku jualan di situ. Mereka jualan banyak, jualan aneka kue-kue kering, kue basah, bakso, mie ayam, mie goreng, soto, apa aja gitu kan, sampai punya beberapa gerobak gitu orang kerja gitu kan. Mamaku punya beberapa abang-abang yang kerja buat dia gitu kan, jualan bakso, jualan mie goreng. Jadi aku nggak gengsian gitu kan. Nah aku tambahkan sedikit asam ya, tamarin. Aduh aku lupa di deskripsi. Kalau ingat tadi ya pakai tamarin 1,5 sendok teh aja. Itu kan jadi jualan gitu ya, untuk penambahan penghasilan, tapi bisa hidup gitu dari jualan gitu kan. Ayahku yang kerja kantoran, tapi mamaku emang jualan makanan seperti ini. Nah tambahkan juga perasa jamur ya guys, jadi aku nggak pernah pakai micin, jadi pakainya bumbu jamur aja karena menambah kelezatan gitu kan. Nah, kita aduk-aduk lagi ya masakannya sampai campur rata. Nah kita cobain apa sudah enak apa belum. Yang lihat video ini kalian jadi tertarik untuk masak ya, dan belajar untuk mencoba juga. Kalau bisa bikin sendiri kenapa beli gitu kan, karena lebih sehat juga untuk bikin sendiri. Nah ini guys sudah jadi nih. Nah kita goreng dalam minyak panas yang sedang, juga minyaknya tidak terlalu panas karena takutnya itu muncrat gitu kan, karena kan kalau terlalu panas juga nggak enak dagingnya, di luarnya jadi gosong, dalamnya belum matang. Nah seperti ini, digorengnya sebentar aja ya gitu kan. Emang empal gempuk ini aduh, kalau orang Sunda nih makan ginian enak gitu kan, nggak usah banyak makan daging, tapi satu daging 500 gram gini cukup lah untuk makan beberapa orang banyak gitu kan. Karena kan kelihatannya besar melebar padahal dagingnya kecil, karena kan ditumbuk-tumbuk itu emang ciri khasnya
kepala gepuk itu seperti itu gitu. Nah ini bumbunya bisa juga untuk jualan, bisa gitu kan, daripada beli melulu kan. Kalau ini bisa masak kan enak juga, bikin sendiri lebih bersih juga gitu kan, nggak ada bahan-bahan kimia, jadi fresh bumbu-bumbunya. Apalagi kalau aku tinggal di Belanda begini deh, kalau mau makan di Indonesia agak susah, aku mesti nyari kemana gitu. Kadang juga kesel juga, sekali makan kok nggak autentik atau apalah gitu kan. Jadi kalau bikin sendiri ya sudah puas aja, karena emang hasil sendiri. Dan aku berbagi ilmu kayak gini kan senang juga, jadi bermanfaat lah. Jadi nggak by note gitu kan, nggak aku simpan sendiri, jadi aku bagikan. Emang kalau masakan Sunda ini emang sederhana dan sangat-sangat mudah. Orang yang belum pernah belajar masak aja bisa masak kok. Caranya gitu, cobain, rasain gitu kan. Karena kan aku dulu belajar juga gitu dari nenek gitu kan, diajarin nih bikin ini, ayo aku liatin gitu kan, dari perkedel sampai soto sampai bakso pun aku bikin gitu. Karena emang di keluarga aku tukang masak semua gitu kan, mulai dari keluarga ke keluarga sebelum lagi semuanya tukang masak, catering apa gitu. Senang banget ya. Nah guys, sudah mateng nih. Ini digorengnya nggak usah lama-lama ya, asal cukup warna kecoklatannya sudah, dia sudah matang gitu kan ya. Ini masukkan. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa subscribe untuk ikuti resep-resep aku selanjutnya. Happy cooking. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Nah ini aku makannya sama nasi liwet ya. Selamat makan.